Selamat pagi Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar. Saya akan melanjutkan pembahasan 10 soal pedagogi untuk persiapan menghadapi uji pengetahuan atau UP Pendidikan Profesi Guru PPG tahun 2020. Sebelum video ini saya sudah bahas 100 soal kepribadian, kemudian 50 soal profesional mata pelajaran IPA dan 40 soal pedagogi. Jika Bapak Ibu Guru belum melihat, saya rekomendasikan linknya di atas, silahkan dilihat. Kemudian bagi Bapak Ibu Guru yang membutuhkan file soal yang saya bahas ini, silahkan download pada link yang saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video saya. Kemudian sebelumnya, saya minta Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian share ke media sosial Bapak Ibu Guru Sahabat sekalian, agar teman-teman guru yang lain yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti UP PPG pada tahun 2020 bisa ikut menyimak video ini dan mendapatkan manfaatnya. Kita mulai paket 1 pedagogi 5. Soal nomor 1, perhatikan kompetensi dasar berikut ini. Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. Dasar konsep secara lengkap yang seharusnya diajarkan kepada siswa supaya setelah pembelajaran siswa memiliki kompetensi tersebut adalah dasar konsep lengkap yang diminta yang sesuai dengan KD. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian, pentingnya melestarikan makhluk hidup dalam kehidupan. Dari kelima opsi, jawaban yang tepat adalah yang A. Ciri-ciri makhluk hidup, keanekaragaman hayati, dan pelestariannya. Soal nomor 2. Perhatikan kompetensi dasar berikut. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Indikator pencapaian kompetensi aspek keterampilan yang sesuai dengan kompetensi dasar di atas adalah kompetensinya mendeskripsikan sifat cahaya melalui percobaan. Nah, aspek keterampilannya yang tepat dari kelima opsi adalah yang B, melaksanakan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya yang dibiaskan pada medium berbeda. Soal nomor 3, di halaman sekolah tempat Pak Ali mengajar, banyak terdapat berbagai jenis tumbuhan seperti ketela pohon, ubi jalar, bunga pukul 4, dan pacar air. Pak Ali ingin membelajarkan siswanya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transportasi air dan zat hara yang terlarut di dalamnya pada tumbuhan. Sistem transportasi pada tumbuhan dapat divisualisasi dengan menggunakan tumbuhan tertentu yang tepat sebagai bahan percobaan. Pasangan model pembelajaran dan teknik penilaian yang tepat yang harus dilakukan Pak Ali adalah yang diminta adalah model pembelajaran dan teknik penilaian yang tepat yang sesuai dengan soal. Nah, di soal, Pak Ali ingin membelajarkan siswa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transportasi air dan zat hara. Kemudian, menggunakan tumbuhan tertentu sebagai bahan percobaan. Nah, karena melakukan percobaan, maka model pembelajaran dan teknik penilaian yang tepat itu yang D, percobaan, maka model pembelajarannya inquiry, kemudian teknik penilaiannya dengan tes kinerja. Soal nomor 4, perhatikan kompetensi berikut ini. Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. Materi ajar yang sesuai dengan kompetensi tersebut adalah menjelaskan sistem peredaran darah dan penyakit yang berhubungan. Maka dari kelima opsi, jawaban yang tepat adalah yang E, organ sistem sirkulasi, kemudian penyakit, dan cara menjaga kesehatan sirkulasi. Soal nomor 5, perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Mengkomunikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik yang ditemukan melalui penyelidikan ilmiah. Pendekatan yang paling tepat yang harus diterapkan dalam pembelajaran supaya siswa dapat mencapai tujuan tersebut adalah tujuannya di sini ada mengkomunikasikan, kemudian menemukan konsep dengan cara penyelidikan ilmiah.
Nah, pendekatan yang dilakukan yang tepat dari kelima opsi adalah yang D, scientific. Karena penyelidikan ilmiah, maka kita pilih scientific. Soal nomor 6. Bu Ani merasa kesulitan untuk mengajarkan materi keragaman tumbuhan dan hewan karena keterbatasan media yang dipunyainya. Spesimen asli yang tersedia di lingkungan sekolah terbatas pada ragam tumbuhan dan hewan yang lazim dipelihara. Kunjungan ke kebun binatang dan ke hutan lindung dirasa kurang efisien karena banyak memerlukan waktu dan biaya. Apabila Anda diminta untuk membantu Bu Ani, maka saran Anda adalah di soal dijelaskan materinya adalah keragaman tumbuhan dan hewan, akan tetapi media yang dipunyainya terbatas. Spesimen aslinya juga terbatas. Kemudian untuk melakukan kunjungan ke kebun binatang dirasa kurang efisien. Jadi saran yang benar dari kelima opsi, kita pilih yang C, memanfaatkan video keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Karena dengan menghadirkan media video, Bu Ani dapat mengajar materi keragaman tumbuhan dan hewan meskipun tanpa menggunakan spesimen asli, juga tanpa melakukan kunjungan ke kebun binatang. Siswa dapat menyaksikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan melalui video yang disediakan. Soal nomor 7, Pak Budi sedang membuat rencana pembelajaran tentang pembuatan magnet dengan cara induksi elektromagnetik. Persepsi yang paling tepat dilakukan Pak Budi adalah menggali pengetahuan awal siswa terkait dengan dari kelima opsi, jawaban yang tepat yang C, rangkaian listrik dan medan listrik. Soal nomor 8, media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sekaligus sebagai alat untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa media adalah, di soal dikatakan media adalah alat bantu untuk menyampaikan materi pelajaran, kemudian alat untuk merangsang pikiran, dan seterusnya. Nah, dari keempat opsi, jawaban yang tepat adalah yang B. Media adalah alat bantu untuk menjelaskan materi ajar. Untuk pembahasannya, di sini ada pengertian media sebagai alat bantu proses belajar mengajar, kemudian sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran. Soal nomor 9, Ibu Hermina adalah seorang guru IPA. Ibu Hermina mendapatkan sebuah fakta bahwa mapel atau mata pelajaran IPA pada topik klasifikasi makhluk hidup, peserta didiknya mengalami kesulitan dalam memahami dan mengorganisasi sebuah informasi mengenai perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Maka, untuk mendukung kegiatan pembelajarannya, Ibu Hermina sebaiknya mengembangkan media pembelajaran visual dengan menekankan pada fungsi. Di soal dikatakan, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami dan mengorganisasi sebuah informasi mengenai perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, media pembelajaran visual yang digunakan Ibu Hermina harus menekankan pada fungsi apa? Dari keempat opsi, jawaban yang benar adalah yang B, fungsi kompensatoris. Kita lihat fungsi kompensatoris itu apa pada pembahasan di sini. Fungsi media visual itu ada 4. Yang pertama atensi, afektif, kognitif, dan kompensatoris. Untuk fungsi kompensatoris di sini fungsinya memahami teks, membantu siswa yang lemah dan membaca. Untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan mempelajari pelajaran tanpa menggunakan media. Soal terakhir nomor 10. Salah satu program aplikasi komputer yang sebaiknya digunakan oleh pendidik dalam membelajarkan materi gelombang dengan berbagai macam nilai amplitudo yang berubah-ubah adalah program aplikasi komputer untuk materi gelombang yang menampilkan berbagai macam nilai amplitudo
Yang tepat dari opsi A sampai D adalah yang A, aplikasi PET. Ya, demikian Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, pembahasan 10 soal pada paket 1 Pedagogi 5. Akan saya lanjutkan video pembahasan soal pedagogi pada paket yang kedua. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum, kemudian tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan pemberitahuan atau notifikasi pada video saya yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.